Halo semuanya. Oke, langsung aja kita mulai bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal bongkar sebuah dokumen yang, wow, lumayan provokatif nih. Kita bakal bahas satu publikasi yang secara radikal nyoba ngerubah cara pandang mainstream kita soal ibadah haji. Biasanya kan kita mikir kalau haji itu murni perjalanan spiritual yang super intim dan personal banget ya kan? Nah, dokumen yang lagi kita bahas ini nawarin perspektif yang jauh lebih besar, ngelihat haji sebagai sebuah katalis politik global. Penasaran kan? Biar kita benar-benar paham gimana cara pandang teks ini, coba kita lihat metafora visual dari sumber aslinya, yang namanya dapur umat. Konsep ini tuh pas banget buat ngebuka apa sebenarnya misi mereka. Ibaratnya sebuah dapur yang lagi ngeracik berbagai macam bumbu, mereka ini secara aktif memposisikan diri sebagai pihak yang mendiagnosis masalah-masalah sosial di masyarakat kita, terus nawarin satu racikan solusi yang sifatnya sangat ketat secara ideologis. Menggugah rasa ingin tahu banget kan? Yuk kita bedah lebih spesifik, apa sih racikan pemahaman mereka soal ibadah haji ini? Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang makna haji sebenarnya. Dokumen ini tuh ngegambarin pergeseran paradigma yang tajam banget. Kalau pandangan modern yang udah terbiasa kita dengar sekarang ngelihat haji cuma sebagai rutinitas buat ngegugurin kewajiban, atau bahkan kadang dianggap cuma sekedar wisata religi, yang ujung-ujungnya malah jadi wisata belanja. Nah, sumber ini nolak mentah-mentah pandangan itu. Mereka secara tegas berargumen kalau haji itu sebetulnya adalah sebuah momentum strategis. Sebuah momentum yang penuh dengan muatan politik, ideologis, dan pastinya orientasi perjuangan. Lanjut ke bagian kedua, jejak sejarah dan penjajahan. Teks ini berargumen kalau kekuatan politik dari ibadah haji itu bukan cuma sekedar teori di atas kertas saja. Buat ngebuktiinnya, mereka ngambil satu momen di masa lalu, tepatnya di tahun 1908. Waktu itu kan Indonesia masih ada di bawah cengkraman penjajahan kolonial Belanda. Terus, emangnya ada kejadian apa sih di tahun ini? Jawabannya ada di kebijakan kolonial Belanda waktu itu yang menyatakan melarang umat Islam berhaji akan lebih baik daripada terpaksa harus menembak mati mereka. Menarik banget gimana dokumen ini make ketakutan historis pemerintah kolonial ini buat memvalidasi argumen mereka. Menurut mereka, ini bukti nyata kalau secara historis ibadah haji itu terbukti mampu ngasih pencerahan politik dan ngebangkitin spirit perlawanan yang sangat berbahaya buat para penjajah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mencampakkan sekularisme dan demokrasi. Di sini dokumennya mulai nge-highlight poin-poin yang dibahas dalam khutbah Nabi pas momen haji wada atau haji perpisahan. Coba deh perhatiin keragaman topik yang diangkat. Mulai dari urusan akidah dan ibadah harian kayak sholat, terus berlanjut ke hukum pernikahan dan keluarga, perlindungan hak asasi atas darah dan kehormatan. Nah, abis itu masuk ke ranah politik dengan ketaatan ke pemimpin, sampai ke penghapusan total praktik riba di sistem ekonomi. Dengan ngejabarin spektrum topik yang luas banget ini, teks tersebut mau nunjukin kalau Islam dari awal nggak pernah misahin urusan agama pribadi dari urusan negara, politik, atau perekonomian. Jadi, poin krusial yang mau disampaikan di sini adalah gimana publikasi ini ngerombak total definisi dari haji mabrur. Kalau biasanya kita mikir haji mabrur itu murni pencapaian kemurnian spiritual pribadi aja, sumber ini justru bilang kalau haji yang diterima itu nuntut ketundukan mutlak ke hukum syariah di semua aspek kehidupan kita. Dan itu termasuk urusan politik. Konsekuensi logisnya apa? Ya berarti harus ada penolakan yang tegas terhadap sistem sekular kayak demokrasi dan kapitalisme. Oke, kita beranjak ke bagian keempat, visi persatuan dan khilafah. Menurut dokumen ini, ibadah haji itu bukan cuma pertemuan rutin tahunan biasa, tapi lebih kayak sebuah muktamar atau kongres internasional yang skalanya gede banget. Di momen inilah, umat Islam dari seluruh penjuru dunia kumpul, ngelewatin batas-batas negara, pada tukar informasi, dan berdasarkan teks ini ya, mereka disadarkan kalau mereka tuh sebetulnya masih hidup di bawah bentuk penjajahan modern. Makanya, mereka harus bersatu buat berjuang demi kebebasan. Dan persatuan ini tuh nggak boleh cuma berhenti di euforia emosional aja. Teks ini secara spesifik nuntut kalau persaudaraan sejati yang dirasain pas ibadah haji harus diterjemahin ke dalam tindakan pembelaan yang nyata, khususnya buat umat Islam yang lagi tertindas di berbagai wilayah, kayak di Afghanistan, Pakistan, Irak, dan Suriah. Terus, buat mewujudkan perlindungan global ini, sumber tersebut nuntut adanya pembentukan satu kepemimpinan tunggal atau al-khilafah buat menaungi seluruh umat Islam di dunia. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, syariat sebagai solusi utama. Di bagian komentar dari dokumen ini, alur logika mereka kelihatan jelas banget. Waktu kita ngadepin masalah nyata di masyarakat, kayak korupsi yang nggak kelar-kelar, penegakan hukum yang lemah, atau politisi yang nggak punya visi jangka panjang, apa sih akar masalahnya? Nah, dokumen ini langsung nunjuk ideologi kapitalisme demokrasi yang sekuler sebagai biang keroknya.
Terus solusinya apa? Mereka nawarin penerapan syariat secara total di bawah sistem khilafah. Jadi logika teks ini tuh secara langsung ngehubungin kegagalan sosial kita sehari-hari sama ketiadaan sistem hukum agama, terus nawarin satu solusi yang sifatnya sangat absolut. Buat ngunci seluruh narasi ini, sumber tersebut nutup pakai pesan terakhir dari Nabi Muhammad waktu Haji Wada. Kutipan ini ngasih jaminan kalau umat nggak bakal pernah tersesat selama mereka berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah nabinya. Nah, sumber ini pakai dalil tersebut buat makin mantepin argumen utama mereka, bahwa satu-satunya alasan kenapa komunitas muslim sekarang ngalamin banyak keterpurukan, itu semata-mata karena mereka udah ngelepasin tuntunan teks-teks agama dalam urusan bernegara. Kita udah sama-sama ngebedah gimana dokumen ini ngeracik ulang narasi ibadah haji dengan sangat terstruktur. Nah, buat nutup bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang patut banget buat kita renungin. Gimana ngebingkai sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam dan personal menjadi sebuah gerakan politik sistemik bisa ngubah cara kita memahami diskursus agama di era modern ini? Apakah pendekatan kayak gini justru bikin pemahaman kita soal tanggung jawab sosial beragama jadi makin kaya, atau malah narik institusi spiritual terlalu jauh ke dalam pusaran polarisasi politik? Apapun kesimpulan yang kalian ambil, ngebahas dokumen kayak gini benar-benar ngelatih kita buat ngelihat secara objektif gimana sebuah teks agama diinterpretasiin di ruang publik. Makasih banyak ya udah gabung dan belajar bareng di bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.